Assalamualaikum Bu Her. Waalaikumsalam Bu Ari. Sehat Bu Her? Alhamdulillah sehat. Udah makan tadi? Alhamdulillah udah makan juga. Udah istirahat, udah sholat? Iya, selesai semua alhamdulillah hari ini Bu Ari. Alhamdulillah. Berarti kan kita nanti sampai nanti kan kita masih bisa istirahat. Jadi gini loh Bu Her, saya itu mau minta tolong sama Bu Her. Apakah Bu Her bersedia menolong saya? Bersedia. Apa yang bisa saya bantu Bu Ari? Tidak hari ini ya Bu. Jadi besok tuh rencananya saya akan melakukan coaching karena ada kawan saya itu yang mempunyai sedikit masalah gitu loh Bu Her. Apakah Bu Her besok bisa? Besok pagi ya Bu Ari ya. Wah, sebentar ya. Kayaknya saya lihat dulu jam saya kosong di mana ya Bu Ari. Ya. Saya besok bisa Bu Ari. Alhamdulillah kalau bisa Bu Her. Besok saya tunggu ya Bu Her ya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih loh udah dikasih kesempatan Bu Iya. Ari untuk mengamati atau observasi coaching terima Bu Ari kasih juga besok. Bu Her ya. Terus dalam coaching itu seperti yang kita ketahui kan ada 3 kompetensi yang harus Iya. dikembangkan. Kira-kira kompetensi mana yang harus saya amati besok Bu Ari? Oh, iya. Jadi besok tuh yang saya lakukan untuk observasi, jadi Bu Her mengamati saya itu tentang kehadiran penuh saya Bu Her. Kehadiran penuh dalam mendengarkan dari coach tadi bercerita gitu Bu Her. Oh begitu Bu Iya. Ari. Jadi besok bagian yang spesifik atau fokus yang observasi saya terhadap Iya. coaching Bu Ari dengan teman sejawatnya di kompetensi kehadiran Iya. penuh. Oke. Jadi di kompetensi kehadiran penuh indikator yang harus saya amati betul yang target Bu Ari untuk dicapai nanti namanya kehadiran penuh. Tentu ada mimiknya Bu Iya, Ari mengganggu betul. atau gestur tubuh Bu Ari ke temannya, yang mana ini fokusnya, atau dua-duanya atau salah satu saja Bu Ari? Jadi besok tuh pas saya, mimik saya untuk mendengarkan teman sejawat saya dalam bercerita tadi Bu Her. Bagaimana saya menanggapi cerita itu. Oh, jadi besok saya memfokuskan ke kompetensi kehadiran penuh Iya. yang indikatornya yang bagaimana mimik Bu Ari merespon dari coachingnya itu Iya, Bu Ari. benar, Bu Oh, Her. begitu. Oke lah Bu Ari. Oke ya Bu Her, besok saya tunggu ya Bu Her ya. Ya, insya Allah. Ah, Mudah-mudahan kita sama-sama sehat ya Bu Oke. Ari. Ya. Terima kasih dan mohon maaf karena besok udah saya repotkan ya Bu Her ya. Sama-sama, sesama teman tidak ada yang direpotkan. Oh, iya. Karena sama Betul. udah berbagi, alhamdulillah saya juga terima kasih. Iya. Oke. Oke, saya masuk dulu ya Bu Ya, Her. sama-sama Bu Ari. Oke, selamat siang Mbak Ari. Selamat siang Mbak Tini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ini. Sengaja nih merepotkan kembali Mbak Ari. Saya hubungi kemarin untuk sini ada yang mau dicurhatin. Nah, Oh iya, saya udah baca WA dari Bu Tini kemarin. Jadi apa sih yang mau diceritakan sama Bu Tini kok kayaknya itu kok kayaknya kok penting banget gitu. penting sekali Mbak. Heeh. Ini membuat saya agak merasa nggak nyaman gitu, sehingga saya butuh kawan untuk berbicara. Iya. Ini situasinya seperti ini. Gimana Bu Ada Tini? sedikit masalah lah dengan wali murid. Kemarin wali murid itu ada yang datang ke sekolah, Iya. ya dengan situasi yang parah lah, istilahnya seperti itu. Ada rona marah di mukanya sambil bertanya kenapa Iya. sih dimarahin anaknya. Heeh. Nah, seperti itu. Jadi dia menganggap saya memarahin anaknya tanpa sebab. Jadi dia bertanya ke sekolah seperti itu sambil marah-marah, nggak bertanya dulu apa sih, kenapa sih saya memarahi anaknya ataupun mendisiplinkan anaknya seperti itu. Iya. Padahal anak tersebut kan ada kasusnya. Kita kan sebagai guru nggak mungkin kan memarahi anak itu Tanpa tanpa sebab, sebab. benar, Nah, iya. anak itu sering terlambat. Heeh. Datang ke sekolah itu sering terlambat. Setiap hari ketika ditanya ada saja alasannya, yang bangun terlambat lah, yang tidak ada yang mengantarkan lah, nah, seperti itu. Sehingga ternyata dia ketika saya tegur di sekolah, ya namanya sudah berulang-ulang. Iya. Ya mungkin saya agak keras pula lah suara Iya. saya menegurnya. Karena udah berulang-ulang Udah tadi berulang-ulang. kan. Iya, benar Nah, itu.
jadi itu ternyata dia mengadu kepada orang tuanya, dimarahin. Padahal itu seperti itulah keadaannya. Iya, dia mengadu itu, nah wali muridnya nggak terima itu, dia menyalahkan saya. Nah itulah situasi saya, membuat saya merasa nggak nyaman lah. Ini sudah kemarin lah itu kejadiannya, Mbak Ari. Iya, seperti itu. Jadi gini ya Bu Tini, berarti tadi Bu Tini itu ada masalah dengan wali murid. Jadi wali murid itu datang ke Bu Tini merasa kalau anaknya dimarahi. Berarti kan itu cuman mendengarkan sepihak dari murid saja ya. Jadi setelah tadi mendengarkan dari wali murid tadi kalau anaknya dimarahi, kira-kira apa yang dilakukan sama Bu Tini? Rencananya saya pertama mungkin saya introspeksi diri dulu lah, introspeksi ke dalam diri saya. Kira-kira bagaimana sih saya, atau mungkin saya terlalu keras, atau mungkin peraturan yang saya tetapkan di sekolah ini terlalu longgar, atau bagaimana. Nanti mungkin itu pertama introspeksi diri. Yang kedua mungkin saya nanti akan kembali membuat keyakinan kelas yang betul-betul mengatur tentang disiplin kelas itu. Itu ya. Berarti Bu Tini mau meningkatkan introspeksi diri, kemudian akan mengulang lagi menambahkan ataupun mengulang tentang keyakinan kelas. Bagus itu Bu Tini, saya juga setuju. Kemudian selain itu apalagi yang akan dilakukan Bu Tini selain membuat keyakinan kelas lagi, kemudian introspeksi diri? Apalagi yang akan dilakukan? Ada sih yang mau saya lakukan, Mbak Ari. Ini terkait dengan orang tua tadi. Dan dia tadi ke sekolah hanya untuk menanyakan itu, tidak konfirmasi. Sesudah itu dia pergi kembali. Jadi saya berencana untuk ini membawanya ke bapak kepala sekolah. Nanti mungkin saya panggil wali murid tadi untuk mengkonfirmasi seperti ini loh kejadiannya, supaya saya sama-sama merasa nyaman antara saya, wali murid, dengan sekolah nantinya, sehingga nggak ada ganjalan lagi di dalam hati saya nih, sehingga pembelajaran dengan anaknya pun saya nggak apalagi ini merasa nggak enak, merasa nggak nyaman lah pokoknya. Biar kita nyaman berada di sekolah, tidak ada salah paham lagi terhadap wali murid tadi. Jadi kapan kira-kira Bu Tini akan melakukan hal tersebut? Kalau untuk manggil wali murid mungkin saya konfirmasi dulu dengan bapak kepala sekolah. Kira-kira kapan bapak tuh punya waktu, nanti langsung dipanggil. Karena ini sudah melibatkan wali murid, sehingga nggak mungkin saya menghadapinya sendiri. Jadi kita konfirmasi dulu ke bapak kepala sekolah secepatnya. Mungkin besok saya temuin dulu ke bapak kepala sekolah kapan mau dipanggil wali murid itu dengan undangan nantinya. Kalau untuk keyakinan kelas besok pagi bisa saya langsung dibuat besok pagi, langsung dilakukan. Berarti Bu Tini besok mau melakukan keyakinan kelas lagi di dalam kelas, kemudian mau konfirmasi dengan kepala sekolah untuk memanggil wali murid. Ya, bagus, itu yang akan dilakukan Bu Tini selanjutnya. Kemudian gimana perasaan Bu Tini setelah kita melakukan diskusi ini? Bu Tini merasa lega loh Mbak Ari, karena sudah ada tempat bercerita, sehingga apa yang buat saya nggak nyaman tadi rasanya saya udah menemukan jalan. Kalau tadi kayaknya buntu, sekarang udah menemukan jalan lah kemana saya harus melangkah untuk mengatasi masalah tersebut. Ya udah, kalau gitu udah senang sekarang hati Bu Tini. Alhamdulillah udah tenang. Kita bisa masuk kelas lagi dengan tidak ada bebannya lagi. Terima kasih banyak loh Mbak Ari udah meluangkan waktunya mendengarkan curhat saya ini. Sama-sama. Udah, yuk kita masuk kelas lagi ya Bu Tini ya. Mari. Assalamualaikum Bu Her. Waalaikumsalam Bu Ari. Terima kasih tadi udah mengamati saya pada saat saya melakukan coaching loh Bu Her. Terima kasih ya Bu Her ya. Bu Ari. Alhamdulillah Bu Ari tadi kan sudah melaksanakan coaching sama Bu Tini, sehingga sudah menemukan solusi cerasnya. Seperti permintaan Bu Ari kemarin, kita ada
percakapan pra-coaching. Iya. Tentu ada pula pengamatan setelah coaching. Setelah Benar ya Bu coaching, Ari iya, ya. benar, Bu Her. Jadi beberapa catatan sebetulnya ini yang positif yang banyaknya Bu Ari. Ya kan itu untuk memperbaiki saya loh Bu Her, apa yang harus saya perbaiki itu. Coba kira apa Bu Her? Betul, Bu Ari. Yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Bu Ari setelah melakukan coaching tadi? Ada enggak ketercapaian target atau tujuan yang Bu Ari rencanakan? Gitu Bu Ari. Menurut saya Bu Her, tadi setelah melakukan coaching tadi, perasaan saya udah agak lega, udah agak senang karena bisa berbagi sama kawan rekan sejawat kita gitu Bu Her. Jadi tadi saya kan minta sama Bu Her untuk menilai saya, yaitu tentang kehadiran penuh. Benar Bu Ari. Jadi kayaknya saya juga mendengarkan dari teman sejawat tadi dalam bercerita gitu Bu Her. Ini Bu Ari melakukan sama teman sejawatnya kan minta diamati mengenai kehadiran penuh, bagaimana Bu Ari merespon, menanggapi coachingnya itu. Iya. Menurut Bu Ari, apa yang Bu Ari lakukan tadi bagaimana? Sudah sesuai yang diharapkan atau bagaimana tentang kehadiran penuh tadi Bu Ari? Menurut saya tadi ketika teman sejawat tadi bercerita, saya juga kayaknya mendengarkan, tapi kadang ada suara mobil lewat, jadi kurang fokus lagi Bu Her. Tapi saya memang berusaha sih sebenarnya untuk mendengarkan, tapi kayaknya dengan lingkungan kita ada suara mobil atau suara orang berjalan tadi kayaknya kurang fokus jadinya Bu Her. Alhamdulillah, artinya Bu Ari sudah bisa pula merefleksikan sendiri perasaan dan apa yang dilakukan dari coachingnya. Boleh saya menyampaikan sedikit catatan tentang observasi tadi Bu Ari? Boleh Bu Her, itu kan untuk memperbaiki saya dalam kegiatan coaching selanjutnya. Mungkin saya besok juga akan melakukan lagi, minta tolong ke Bu Her lagi sebagai pengamat. Kira-kira gimana Bu Her? Oke Bu Ari. Silakan Bu Her kalau menyampaikan apa yang Ibu amati tadi. Selama coaching Bu Ari dan ini berlangsung, ini terlepas nanti dari kesempurnaan Bu Ari karena kita ini sama-sama manusia biasa gitu. Secara umum Bu Ari sudah melakukan coaching dengan arus kita sangat luar biasa. Terima kasih Karena coachingnya sudah mampu menggali potensi untuk solusi masalahnya sendiri. Ini sedikit seperti yang Bu Ari awal juga udah ceritakan ini, karena kita tadi mengamati tentang kompetensi kehadiran penuh seperti yang Bu Ari sampaikan, karena kita kondisi ini banyak suara-suara yang lewat beraneka ragam, mungkin sedikit itu tadi yang kekurangan atau yang untuk kita perbaiki ke depan ya, fokusnya belum sepenuhnya terganggu oleh bunyi-bunyi dan situasi gitu. Bagaimana itu menurut Bu Ari? Iya, memang benar sih Bu Her. Memang tadi juga kurang berarti kehadiran penuh saya masih kurang gitu Bu Her. Jadi cuman itu kayaknya Bu Ari. Kemudian tadi Bu Ari mungkin ada lagi coaching berikutnya gitu kan. Kira-kira kompetensi apa yang Bu Ari pengen kembangkan kalau seandainya coaching berikutnya? Itulah Bu Ari. Kalau untuk kompetensi selanjutnya pada saat coaching besok ya Bu Her ya, minta tolong sama Bu Her. Jadi dalam membuat pertanyaan itu gimana, berbobot atau enggak, nanti minta tolong sama Bu Her. Jadi kompetensinya yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, berarti kalau dalam coaching berikutnya Bu Ari pengen fokuskan atau spesifikasikan kepada mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Ari. Benar Bu Ari. Bu Ari selamat dan melakukan coachingnya dengan sangat luar biasa dan
besok juga saya ganggu lagi. Insya Allah